tapi juga nama baik instansi ataupun yayasan di mana dia berkiprah dan berprofesi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Sebagai agama yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia, karena dia datang dari Zat yang Maha Bijaksana, maka semua ajaran yang ada di dalam Islam adalah untuk kebaikan manusia. Baik itu perintah yang harus dikerjakan ataupun larangan yang harus ditinggalkan, semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Maka kita mengenal di dalam istilah fikih ada maqasidus syariah. Ada beberapa tujuan diturunkannya syariat Islam, yang itu semua mengacu kepada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Ada hifdzun nafs. Islam mengajarkan agar penganutnya menjaga jiwanya. Maka Islam melarang adanya pembunuhan dan memberikan hukuman yang besar terhadap pelaku pembunuhan itu. Ada hifdzuddin, menjaga agama. Maka Islam memberikan hukuman kepada orang-orang yang diantaranya meninggalkan syariat agama Islam seperti sholat, seperti zakat, hukuman yang besar. Juga bagi orang yang keluar dari Islam, karena itu bisa merusak agama Islam. Ada hifdzul aql, menjaga akal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk merusak akalnya dengan mengkonsumsi baik itu minuman yang bisa menghalangi dan menutup fungsi akal, ataupun mengkonsumsi apapun yang berfungsi dan berpotensi menghilangkan fungsi akal itu. Dan ada hukuman yang besar juga untuk orang yang melakukan apapun yang bisa menutupi dan merusak fungsi akalnya. Ada hifdzul mal, menjaga harta. Karena itulah ada larangan untuk orang yang beriman, untuk orang yang muslim, mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa izin si pemilik harta. Kalau itu dilakukan, maka ada hukuman potong tangan yang bisa diberikan kepada pelaku yang mencuri ataupun yang merampas harta orang lain tanpa hak. Ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Islam mengharamkan perzinahan dan memberikan hukuman yang besar terhadap pelaku perzinahan itu. Jika dia belum menikah, ada cambukan 100 kali yang harus diberikan sebagai hukuman dan diasingkan selama setahun. Dan jika pelaku perzinahan itu adalah orang yang sudah menikah, maka ada hukuman rajam bagi si pelaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Kita prihatin kalau itu terjadi, meskipun kita harus menerima sebagaimana yang kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa semakin mendekati akhir zaman akan semakin banyak terjadi perzinahan dan akan semakin banyak anak-anak yang lahir dari hubungan perzinahan itu. Tapi tentu saja kita tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mewujudkan hal itu. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori pezina,
dan juga melahirkan anak-anak zina. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita di dalam mendidik anak dari sejak dini. Ketika anak sudah memayyiz, maka tempat tidurnya, meskipun dia berlawan, meskipun dia sama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, anak itu harus dipisah tempat tidurnya. Karena itu sangat berpotensi ketika itu tidak dijalankan, sangat berpotensi untuk terjadinya hubungan incest, hubungan seksual antara saudara dengan saudara, antara laki-laki yang bersaudara dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan saudaranya darinya. Sejak dini Islam sudah mengajarkan hal itu, bagaimana kita harus menjauhkan diri dan tidak mendekatkan diri kepada perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang Khatib sampaikan tadi mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena sungguhnya perzinahan itu adalah suatu yang fahisyah, suatu yang buruk, suatu yang sangat buruk, dan dia adalah jelek-jelek jalan untuk bisa menurunkan keturunan. Di satu sisi, setiap bulan Syawal kita senang dan kita gembira, banyak anak-anak kita yang melangsungkan pernikahan. Tapi di sisi yang lain, kita dipaksa untuk mentoleransi ada orang yang melakukan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak dari hubungan itu, memaksakan diri untuk menjadi wali untuk anak. Memang secara biologis itu adalah anaknya, tapi di dalam hukum Islam dia tidak berhak menjadi wali untuk anak itu. Orang yang egois sudah melakukan kesalahan dengan melakukan hubungan di luar nikah, ketika anaknya yang perempuan, ketika anak biologisnya yang perempuan itu ingin menikah, dia memaksakan diri untuk menikahkannya, padahal dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Kalau itu terjadi dan dibiarkan tanpa ada solusi yang kita lakukan lebih dahulu, menikahkannya secara sah dan membiarkan si laki-laki itu menikahkan anak biologisnya yang tidak sah dia nikahkan itu, kemudian terjadi hubungan antara si anak itu dengan laki-laki yang menjadi suami, akan melahirkan anak-anak di luar nikah juga, akan melahirkan anak-anak zina juga, dengan alasan malu kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk menikahkan anak. Sementara kita sendiri mengabaikan, kenapa dia tidak merasa malu ketika melakukan itu? Malu mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Perwalian tidak bisa dilakukan oleh orang yang melakukan hubungan di luar nikah kemudian menghasilkan seorang anak, meskipun anak itu lahir 6 bulan sesudah akad. Fikih Islam hanya menentukan kelahiran itu minimal 6 bulan dari kehamilan. Minimal seorang perempuan bisa melahirkan sejak usianya 6 bulan. 6 bulan dari usia kehamilan. Dan itu tidak berarti bahwa ketika akad dilangsungkan kemudian sesudah 6 bulan dari akad itu kemudian kita menganggapnya sebagai anak yang sah. Karena bisa saja sebelum dia menikah 2 atau 3 bulan sebelum itu si perempuan itu sudah hamil. Maka tetap si anak itu secara biologis memang anak
laki-laki yang menikahi ibunya, tapi secara hukum Islam tetap dia adalah anak di luar zina, karena sebelum bapaknya, sebelum orang tuanya, sebelum ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menghamili ibunya, dia sudah berada di kandungan 2 atau 3 bulan, meskipun dari akad nikahnya sampai dia dilahirkan 6 bulan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah, belajarlah rasa malu dari apa yang dilakukan oleh wanita Ghamidiyah ketika dia datang kepada Rasulullah SAW melaporkan dirinya yang hamil dari perzinahan. Dia laporkan dirinya untuk diberikan hukuman rajam oleh Rasulullah SAW. Belajar itulah rasa malu dari Ma'iz, seorang sahabat laki-laki yang juga mendatangi Rasulullah SAW melaporkan dirinya yang sudah melakukan perzinahan dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk dihukum. Dia mengesampingkan rasa malunya demi melaksanakan taubat dari perzinahan yang dia lakukan. Bukanlah rasa malu ketika seorang melakukan perzinahan dan dia ingin menutupi itu dengan menjadi wali dari anak yang dia tidak berhak menjadi wali. Maka Islam memberikan solusi agar tidak terjadi perzinahan, sehingga tidak terjadi anak hak lahir di luar nikah, melalui apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapapun di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, menikah. Yang sudah mampu untuk menikah, menikah. Fa'innahu ahsanu lil farj, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sungguhnya menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm. Dan siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka puasa. Lakukan puasa untuk meredam nafsu biologis yang tidak terkendali itu. Karena dengan puasa, fa innahu wija, fa innahu lahu wija, maka sungguhnya puasa itu adalah perisai yang bisa menghalangi seorang anak muda yang ingin melampiaskan hawa nafsunya. Dia terkendali dengan puasa yang dia lakukan itu. Solusi ini adalah solusi yang sangat baik dan manusiawi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti apa yang diajarkan di agama-agama lain. Tokoh-tokoh agamanya tidak dibolehkan untuk menikah, sehingga ada di antara mereka yang harus mengkebiri dirinya dengan memotong alat kelamin supaya dia tidak memiliki nafsu biologis itu. Islam mengakui secara fitrah manusia itu harus melampiaskan nafsu biologisnya, tapi dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik. Ketika dia mau menikah, itulah cara untuk melampiaskan nafsu biologis dengan cara yang baik. Ketika dia tidak memiliki kemampuan, tahan dengan melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina yang bisa mengakibatkan kita tidak malu, tidak hanya malu di dunia, tapi juga malu di akhirat kelak dengan hukuman-hukuman berat
yang akan Allah timpakan. Kalau di dunia tidak ada hukuman rajam, tidak ada hukuman jilid, maka yakinlah di akhirat Allah tidak akan membiarkan para pelaku zina itu dan lepas dari hukuman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan kekuatan Islam, sehingga apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu kana ghaffara.